Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pendidikan kesehatan pada penyakit SKA atau sindrom koroner akut. Anggotanya ada 4 orang, Rubiah, Yulia Safitri, Yulisa Dwi Fitriani, dan Alifa Nadila. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang definisi ataupun pengertian dari SKA. Apa itu SKA atau sindrom koroner akut? Sindrom koroner akut atau SKA adalah suatu keadaan gawat darurat jantung dengan manifestasi klinis ataupun tanda dan gejala perasaan tidak enak di bagian dada atau gejala-gejala lain sebagai akibat iskemik miokard. Sindrom koroner akut merupakan suatu masalah kardiovaskuler yang utama karena bisa menyebabkan angka perawatan dan juga angka kematian yang tinggi di rumah sakit. Pada dasarnya, ada beberapa penyebab yang bisa memicu terjadinya penyakit SKA atau sindrom koroner akut. Salah satunya adalah faktor resiko. Faktor resiko terbagi menjadi 3, yaitu faktor resiko utama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, dan juga faktor resiko predisposisi. Faktor risiko utama adalah faktor utama pemicu terjadinya penyakit SKA atau sindrom koroner akut. Di antaranya adalah seperti perilaku merokok, penderita penyakit hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, dilipidemia ataupun kelebihan kolesterol di dalam darah, penderita penyakit diabetes mellitus, dan stres. Faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah faktor yang melekat di dalam diri seseorang, contohnya seperti umur, jenis kelamin, dan juga genetik atau keturunan. Faktor resiko yang ketiga adalah faktor resiko predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah suatu penyakit masuk ke dalam tubuh kita, seperti obesitas atau kelebihan berat badan, inaktivitas fisik ataupun kurang bergerak atau kurang melakukan aktivitas fisik. Klasifikasi sindrom koroner akut. Pada dasarnya, sindrom koroner akut atau SKA dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infark miokard akut dengan elevasi segmen ST atau yang dikenal dengan STEMI, yaitu ditemukannya segmen ST pada saat dilakukan EKG atau ekokardiogram. Yang kedua adalah infark miokard akut non-elevasi segmen ST atau yang dikenal dengan istilah non-STEMI, yaitu tidak adanya ditemukan segmen ST pada saat dilakukan EKG atau ekokardiografi. Yang terakhir adalah angina pectoris tidak stabil atau APTS. Angina pectoris tidak stabil adalah rasa nyeri pada dada yang dirasakan karena kurangnya aliran darah ke bagian jantung. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari sindrom koroner akut. Nah, jadi ada beberapa faktor yang perlu dicurigai bahwa pasien tersebut memiliki riwayat penyakit sindrom koroner akut, di mana di sini bisa dilihat dari keluhan si pasiennya. Terus apakah pasien ini mengalami riwayat penyakit jantung koroner? Terus bisa lihat juga dari jenis kelamin, umur, dan faktor resikonya. Adapun keluhan yang biasanya muncul adalah angina tipikal, yaitu rasa tertekan atau berat di daerah retrosternal, atau bisa disebut dengan retrosternal pain, yaitu dia itu merupakan suatu nyeri dada yang menandakan terjadinya serangan jantung yang biasanya dirasakan tepat di bagian tulang belakang dada. Dan juga biasanya gejala-gejalanya itu sering disertai dengan diaforesis atau keringat berlebihan yang tidak wajar, mual dan muntah, nyeri abdomen dan sesak nafas, dan sinkop atau pingsan. Nah, selanjutnya tata laksana awal pada pasien sindrom koroner akut, di mana yang pertama itu adalah pasien harus ditirah baring atau pasien itu harus di bed rest. Lalu yang kedua itu adalah ukur saturasi oksigen perifer dan beri oksigen, di mana oksigen ini diberikan melalui kalung massal dengan kecepatan 2-4 liter per menit untuk menjaga saturasi oksigen ini lebih dari 90%, di mana penambahan oksigen akan mengurangi nyeri yang berhubungan dengan iskemik miokard. Lalu yang ketiga, penatasaannya itu yaitu diberikan nitrogliserin 5 mg untuk memperbaiki pengiriman oksigen ke miokard dan menurunkan kebutuhan oksigen di miokard, di mana di sini harus diberikan secara sublingual setiap 5 menit hingga 3 kali pemberian, di mana nitrogliserin ini bisa menyebabkan dilatasi arteri dan vena yang akan menurunkan baik dari perload dan afterload dan menurunkan kebutuhan oksigen jantung, di mana nitrogliserin ini itu tersedia dalam bentuk tablet atau spray atau juga bisa dapat diberikan secara intravena, di mana karena nitrogliserin ini dia itu dapat menyebabkan hipotensi
Baik, kemudian diberikan aspirin sebanyak 100 mg dikunyah bila tidak adanya kontraindikasi. Nah, untuk menghambat agregasi platelet. Nah, di mana agregasi platelet itu adalah untuk menunjukkan tingkat kemampuan darah untuk menggumpal apakah kurang, normal ataupun justru berlebih. Nah, kemudian juga untuk mencegah terjadinya kontraksi arterial. Nah, kemudian diberikan morfin sebanyak 2 hingga 4 mg 4 untuk mengurangi kecemasan dan kegelisahan. Kemudian juga untuk mengurangi rasa sakit akibat dari iskemia. Kemudian menurunkan tahanan pembuluh sistemik, menurunkan afterload dan preload sehingga menurunkan kerja jantung. Nah, di mana morfin juga merelaksasikan bronchiolus untuk meningkatkan oksigenisasi. Nah, kemudian diberikan clopidogrel, di mana dosis awalnya itu diberikan 300 mg pada pasien tanpa riwayat pemakaian clopidogrel sebelumnya. Nah, selanjutnya komplikasi. Nah, di mana komplikasi sindrom koroner akut dapat menyebabkan nekrosis jaringan pada organ jantung, sehingga selain dapat menimbulkan kematian, dapat juga menyebabkan komplikasi seperti yang pertama itu seperti aritmia. Nah, di mana aritmia itu adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung, misalnya itu fibrilasi atrium. Nah, di mana fibrilasi atrium itu adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan denyut jantung yang tidak beraturan dan cepat. Nah, di mana penderita atrial fibrilasi dia itu dapat merasakan gejala seperti lemas, jantung berdebar, dan juga sesak napas. Nah, kemudian komplikasi yang kedua itu adalah takikardi ventrikular. Nah, di mana dia itu adalah gangguan irama jantung yang berasal dari bawah berkas his dengan laju denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, umumnya melebihi 120 kali per menit. Nah, kemudian komplikasi yang ketiga yaitu adalah fibrilasi ventrikular. Nah, dia itu adalah salah satu jenis gangguan irama jantung di mana bilik jantung yang seharusnya berdenyut dia itu menjadi bergetar saat terjadi ventricle fibrilasi ini. Nah, di mana hal ini disebabkan oleh adanya gangguan aliran listrik pada jantung. Nah, kemudian trombus ventricle kiri. Nah, di mana trombus ventricle kiri ini dia itu adalah bekuan darah pada ventricle kiri. Nah, kemudian komplikasi selanjutnya itu adalah fibrosis jantung. Nah, di mana fibrosis jantung itu adalah suatu keadaan di mana adanya kematian sel jantung yang digantikan dengan jaringan paru, sehingga biasanya menyebabkan penurunan fungsi jantung. Nah, selanjutnya gagal jantung. Nah, di mana gagal jantung dia itu adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Di mana kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Nah, kemudian shock kardiogenik. Selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit SKA atau sindrom koroner akut adalah yang pertama, rutin cek kesehatan di pelayanan kesehatan baik di puskesmas ataupun di klinik. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, dan juga menjaga berat badan ideal. Selanjutnya adalah mengelola stres dengan baik, yaitu dengan berlibur ataupun dengan melakukan hobi-hobi. Selanjutnya adalah berhenti merokok dan juga memodifikasi diet. Pencegahan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sindrom koroner akut yaitu memodifikasi atau mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat dengan melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Nah, olahraga ataupun aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari ini dapat berguna untuk pencegahan pembentukan plak pada tubuh. Terus selanjutnya ada modifikasi diet, di mana dapat dilakukan diet rendah lemak. Nah, diet rendah lemak itu contohnya seperti mengkonsumsi buah-buahan, sayuran yang berwarna hijau, terus dada ayam, ubi jalar, jamur, maupun putih telur. Nah, pada penurunan kadar kolesterol dapat dilakukan dengan pengubahan gaya hidup yang tadinya buruk menjadi gaya hidup yang lebih sehat, seperti melakukan olahraga setiap hari dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Terus juga pada orang yang menderita hipertensi diharapkan untuk selalu mengontrol kadar tekanan darahnya, apakah tekanan darahnya mengalami peningkatan ataupun tidak. Terus juga pada orang ataupun pada pasien dengan diabetes mellitus diharapkan juga dapat mengontrol kadar gula darahnya sehingga dapat mengetahui apabila ada kenaikan kadar gula darah
pada pasien tersebut. Mari kita lakukan pemeriksaan dini. Nah, apa sih maksud dari pemeriksaan dini? Nah, pemeriksaan dini sendiri bertujuan untuk mengetahui lebih dini ataupun bertujuan untuk kita mengetahui lebih cepat apakah ada faktor risiko yang dapat membuat kita itu memiliki penyakit sindrom koroner akut ke depannya. Nah, adapun faktor risiko dari sindrom koroner akut itu sendiri ada genetik maupun kadar kolesterol dalam darahnya. Bisa dilihat apakah kadar kolesterol dalam darahnya itu tinggi. Ya, untuk melihat kadar kolesterol dalam darah perlu dilakukannya cek kolesterol rutin. Nah, untuk genetik itu sendiri dapat diketahui dari apakah kita memiliki saudara ataupun keluarga yang memiliki riwayat penyakit sindrom koroner akut. Nah, karena faktor resiko dari sindrom koroner akut ini sendiri yaitu genetik dapat diturunkan. Nah, pada genetik itu sendiri apabila ada keluarga yang memiliki resiko sindrom koroner akut, maka kita juga beresiko lebih besar untuk memiliki sindrom koroner akut. Nah, kurus ataupun gemuknya seseorang itu tidak dapat menjamin apakah seseorang itu memiliki kadar kolesterol yang normal dalam tubuhnya. Jadi, tidak ada jaminan kurus ini memiliki kadar kolesterol yang baik dan gemuk ini memiliki kadar kolesterol yang buruk gitu. Tidak ada jaminan kurus dan gemuk memiliki kadar kolesterol yang baik. Jadi, untuk lebih baiknya kita dapat melakukan pemeriksaan dari kadar kolesterol, tidak memandang apakah seseorang itu kurus ataupun gemuk. Nah, dapat dilakukan dengan medical check up untuk mendeteksi secara dini berapa kadar kolesterol dalam tubuh sebelum terlambat. Selanjutnya yaitu prognosis ataupun perkembangan dari suatu penyakit. Nah, pada perkembangan suatu penyakit sindrom koroner akut, orang yang dengan cepat dilakukannya pemulihan pada perfusi bagian tubuhnya itu, maka perkembangan penyakitnya ke depannya akan menjadi lebih baik karena dilakukannya pemulihan yang lebih cepat dan dilakukan pemulihan yang lebih awal, sehingga mencegah adanya komplikasi-komplikasi yang akan terjadi ke depannya. Nah, apabila pada orang dengan adanya komplikasi seperti komplikasi gagal jantung, itu memiliki tingkat kematian yang tinggi dikarenakan penyakit sindrom koroner akut tadi sudah berkembang menjadi gagal jantung dan juga memiliki beberapa komplikasi-komplikasi lain yang nantinya akan sulit ditangani dan juga akan sulit diobati, sehingga orang yang memiliki komplikasi pada penyakit sindrom koroner akut ini sendiri memiliki angka kematian yang tinggi karena sudah menyebar ke seluruh tubuh dan juga sudah akan sulit untuk ditangani ke depannya. Sekian presentasi dari TIK 1 tentang pendidikan kesehatan pada penyakit SKA atau sindrom koroner akut. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.